Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Soliah Wulandari SE.MSc selaku dosen mata kuliah Auditing semester 5. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Neti Sufianti dengan NIM 1914-2006, Muhammad Syarif Nasution dengan NIM 1914-2007, dan saya Imas Maskupah dengan NIM 1914-212 yang akan membahas tentang penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit. Materi pertama akan disampaikan oleh Neti Sufianti dengan NIM 1914-2006. Kepadanya saya persilahkan. Saya Neti Sufianti dengan NIM 1914-2006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Jadi dalam melakukan audit atas laporan keuangan itu terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah penerimaan perikatan audit, yang kedua adalah perencanaan audit, yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian audit, dan yang keempat adalah pelaporan audit. Yang pertama adalah penerimaan perikatan audit. Perikatan adalah suatu kesepakatan antara dua pihak untuk mengadakan suatu perikatan perjanjian. Dalam perikatan audit ini, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah perencanaan audit. Perencanaan audit ini merupakan suatu penentu dari keberhasilan penyelesaian perikatan audit dengan klien. Yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian audit. Nah, pengujian audit ini dilakukan untuk mendapatkan suatu bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Dan yang keempat adalah pelaporan audit. Nah, langkah penting yang harus dilakukan auditor dalam melakukan pelaporan audit ini adalah menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan, serta menerbitkan laporan audit. Lalu materi yang selanjutnya adalah tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Nah, dalam penerimaan perikatan audit ini terdapat 6 tahap. Yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen, yang kedua adalah mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, yang ketiga adalah menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, yang keempat menilai independensi, yang kelima menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan kesaksamaan, dan yang keenam adalah membuat surat perikatan audit. Yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen. Nah, dalam melakukan evaluasi integritas manajemen ini, cara yang ditempuh adalah melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, meminta keterangan pada pihak ketiga, dan melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Yang kedua adalah mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. Nah, dalam hal ini dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi pemakai laporan audit, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal challenge klien di masa depan, serta mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien di audit. Yang ketiga adalah menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Nah, cara yang dilakukannya adalah mengidentifikasi anggota tim audit dan mempertimbangkan perlunya mencari bantuan dari spesialis dalam pelaksanaan audit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Syarif Nasution dengan NIM 1914-2007. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penerimaan perikatan audit bagian yang keempat. Menilai independensi. Sebelum auditor menerima perikatan audit, ia harus memastikan setiap timnya tidak terlibat atau memiliki kondisi yang menjadikan independensi timnya diragukan. Yang kelima ialah menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan.
Kecermatan dan kesaksamaan ditentukan oleh waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keenam ialah membuat surat perikatan audit, berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan atas penunjukan klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor. Yang selanjutnya adalah perencanaan audit. Ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitik. Yang ketiga, mempertimbangkan tingkat material awal. Yang keempat, mempertimbangkan risiko bawaan. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama. Yang keenam, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Yang ketujuh, memahami pengendalian intern klien. Penjelasan yang pertama, memahami bisnis dan industri klien. Sebelum auditor melaksanakan verifikasi dan analisis transaksi atau akun tertentu, auditor perlu mengenal lebih baik industri tempat klien berusaha, serta kekhususan bisnis klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitik. Tujuannya untuk membantu perencanaan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti tentang saldo akun atau jenis transaksi tertentu. Yang ketiga, mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat laporan. Yang kedua, tingkat keuangan. Dan yang ketiga, tingkat saldo akun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Imas Maskupah, dengan NIM 1914212. 4. Mempertimbangkan risiko bawaan. Dalam keseluruhan proses audit, auditor mempertimbangkan berbagai risiko sesuai dengan tahapan-tahapan proses auditnya. Di muka telah diuraikan bahwa proses audit terdiri dari 4 tahap. Penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit. Tahap-tahap proses audit sejak perikatan audit diterima dapat dirinci lebih lanjut menjadi 4 tahap. Perencanaan audit, pemahaman dan pengujian pengendalian intern, pelaksanaan pengujian substantif, dan penerbitan laporan audit. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan audit merupakan audit tahun pertama. Yang berdampak pada saldo awal diantaranya transaksi yang dimasukkan dalam saldo yang dibawa ke tahun berikutnya dari tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam tahun-tahun sebelumnya. Kedua hal tersebut berdampak terhadap saldo awal. Yang keenam, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Tujuan akhir perencanaan dan pelaksanaan audit adalah untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang rendah, mendukung dapat apakah dalam semua hal yang material laporan keuangan disajikan secara wajar. Tujuan ini diwujudkan melalui pengumpulan dan evaluasi bukti tentang asersi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disajikan manajemen. Yang ketujuh, memahami pengendalian intern klien. Langkah pertamanya adalah mempelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku, lalu melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dengan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern tersebut. Jika auditor telah mengetahui bahwa pengendalian intern klien di bidang tertentu adalah kuat,
maka ia akan mempercayai informasi keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pengujian audit. Dalam audit, auditor melakukan berbagai macam pengujian yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 golongan berikut ini. Yang pertama, pengujian analitik, yang kedua, pengujian pengendalian, dan yang ketiga, pengujian substantif. Pertama, pengujian analitik. Pengujian ini dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses auditnya dan pada tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Yang kedua yaitu pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan proses audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian terutama ditunjukkan untuk mendapatkan informasi mengenai berikut ini: frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut, dan karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut. Misalkan, dari kuesioner pengendalian intern auditor memperoleh informasi bahwa setiap pembelian harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Maka dalam pengujian pengendalian, auditor melakukan pengujian dengan tahap memilih secara acak surat order pembelian yang dibuat oleh klien dalam tahun yang diperiksa dan kemudian melakukan audit. Misal mengenai frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian, mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian, dan karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut. Yang ketiga yaitu pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter yang terdapat dalam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi karena kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, tidak ditetapkannya prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, ketidakkonsistensian dalam penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, ketidaktetapan pisah batas pencatatan transaksi, perhitungan, pekerjaan penyalinan, penggolongan, dan peringkasan informasi. Yang terakhir yaitu pencantuman pengungkapan unsur tertentu dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, dalam pengujian substantif terhadap pendapatan penjualan, auditor melakukan prosedur audit untuk menemukan 1. Kemungkinan terjadinya kesalahan klien dalam menerapkan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia sehingga berakibat angka pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari jumlah seharusnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 memohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tulisan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.